Sobat Milenial dan Gen Z, di balik sebuah peristiwa, fenomena, isu, ribuan dan bahkan jutaan aktivitas, ada sosok manusia. Dan di program Real Talk bersama saya Uni Lubis yang disiarkan oleh IDN Times, kami selalu mengundang narasumber-narasumber yang menginspirasi untuk menggali duduk perkara dan juga kisah-kisah di balik berita. Kali ini edisi spesial, sedang berada di sebuah tempat yang memiliki sejarah budaya yang sangat tinggi di Pura Mangkunegaran, dan saya bersyukur bersama tim IDN Times diterima oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran 10. Betul, Ibu. Matur nuwun, Mas Kanjeng Gusti. Sami-sami, Ibu. Ini selamat datang. Iya. Sebetulnya Mas Kanjeng Gusti ini sedang underwater, jadi sedang kurang sehat, tapi karena ingin menjawab keingintahuan kalian, maka kita bisa ngobrol. Nah, karena ini untuk milenial Gen Z Kanjeng Gusti, jadi saya mau ice breaking. Baik. Fire chat. Ya. Lari atau basket? Lari, Bu. Ya? Iya, saya nggak bisa main basket soalnya. Morning person or night person? Saya lebih night person. Night person. Ya? Maksudnya night person tuh bangunnya siang apa gimana? Enggak juga sih. Enggak ya? Tapi saya lebih produktif gitu ya? Saya lebih produktif malam. Kerja juga betul, ya? Oke. Betul. Apel atau jeruk? Jeruk. Jeruk ya? Jeruk. Oke. Naik pesawat atau kereta api? Jebakan Batman? Pasti kereta api. Soalnya moda transportasi terbaik itu, Bu. Terbaik ya, aku juga lebih suka ya. Betul. Nah, sekarang nih, mudah-mudahan saya nggak dimarahin ya nanya ini. Dijodohin atau cari sendiri? Cari sendiri, Bu. Cari sendiri kan? Cari sendiri. Iya. Apakah sudah ada? Salah satu terobosan di era modern nih, gitu cari ya? Sendiri sekarang. Jadi udah beda dong. Iya. Kalau zaman dulu di kerajaan-kerajaan mungkin dijodohin, tapi sekarang kan era modern dan digital ya. Jadi Kanjeng Gusti ini juga seorang lawyer, lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan sebetulnya 12 Maret 2023 tepat setahun menjabat sebagai pemimpin dari Pura Mangkunegaran. Nah, sesudah setahun, apa kesan highlight yang dialami? 1 tahun ya, Bu ya. Wah, ya. Aku dipanggil sejujurnya, Mbak ya. Biar nggak tua. Baik. Mbak deh berarti ya. Meskipun anaknya udah Gen Z. 1 tahun saya rasa tidak terasa ya. Tidak terasa, tahu-tahu sudah 1 tahun, tapi secara keseluruhan pengalaman yang menyenangkan sih. Menyenangkan sekali karena ya terlepas dari status dan sebagainya, bahwa saya merasa saat ini tentu ya ini suatu kesempatan ya, Bu ya. Mbak ya. Suatu kesempatan untuk bisa melakukan hal positif, dan harapannya tentu membawa dampak yang positif juga untuk masyarakat ya, melalui kebudayaan tentunya. Mangkunegaran sebagai salah satu pusat budaya saat ini ya, saya rasa 1 tahun ini cita-cita saya bagaimana Mangkunegaran bisa hidup dulu, Ibu ya. Karena tentu kan setelah kekosongan sekian lama, tentu yang penting kan kita hidup dulu. Hidup dulu, bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat, lebih dekat lagi dengan masyarakat Solo maupun Indonesia, bahkan di luar negeri, dan beberapa cita-cita yang sudah dicanangkan kemarin 1 tahun ini juga sudah ya beberapa sudah tercapai. Kita sudah bisa bawa penari-penari ke luar negeri. Kita sekarang ada di Taman Pracima yang ini cantik banget, guys. Cantik banget. Perwujudan kembali ya, sebetulnya dari taman yang dulu dibangun oleh Eyang Buyut saya, Mangkunegara ke-6, Mangkunegara ke-7. Kita bisa hidupkan kembali sebagai suatu ruang budaya. Upacara-upacara adat terus kita lakukan, dan kita lebih buka lagi kepada masyarakat untuk bisa ikut terlibat gitu. Jadi
1 tahun ini saya rasa menyenangkan sekali dan 1 tentu tahun jadi cepet banget karena banyak sekali Iya. yang tercapai ya. sejujurnya tidak terasa Ibu ya, kesibukannya juga cukup lumayan, tapi ya mumpung masih muda juga Mbak ya. Energik, 25 Iya. tahun guys. Milenial, pemimpin. Mumpung masih muda kita maksimalkan tenaga yang masih ada. Mungkin 15 tahun lagi udah beda ya Mbak ya. Tapi mumpung masih 25, sebentar lagi 26. Mangkunegaran sebentar lagi usia 266 tahun bahkan. Iya, Tanggal 17 Maret ya. Iya. Jadi ya ini perpaduan yang menarik antara suatu institusi budaya yang sudah berdiri untuk jangka waktu yang sangat lama. Iya. Dan bagaimana bisa beradaptasi dan bisa terus berkembang di era yang modern yang tadi seperti Mbak bilang, era digital. Ini tantangan yang menarik, tapi dinamikanya saya rasa juga menarik juga sih di era modern ini. Iya. Jadi memang ini pas banget, momen yang sangat bagus, 266 Pura Mangkunegaran, dan kalau tadi dikatakan waktu rasanya berjalan begitu cepat. Tapi ada nggak 1 atau 2 yang paling memorable selama setahun ini? Selama 1 tahun, ya tentu paling memorable pasti ketika saat Jumenengan ya, Iya, Mbak ya. Itu kan momen yang sekali seumur hidup pastinya, 1 kali seumur hidup. Kemudian juga ya upacara adat yang sangat sakral, yang sangat luar biasa, dan tentu untuk saya ya istilahnya life changing juga ya Mbak ya. Nah, itu pasti yang paling memorable menurut saya itu. Dan tentu selain itu juga bagaimana yang saya sangat senang ya sebetulnya ketika 1 tahun ini banyak sekali kegiatan kesenian yang kita sudah bisa lakukan juga. Dari Mangkunegaran kita bisa mengirim penari-penari kita ke luar negeri, bisa tampil dan memberikan edukasi di luar negeri. Tidak hanya di luar, kita memberikan edukasi juga kepada masyarakat wisatawan, masyarakat di Solo. Dan tentu bagaimana seniman-seniman juga berkarya di Mangkunegaran. Itu juga sesuatu yang menyenangkan bagi saya, karena yang paling penting menurut saya dari semua itu adalah kebersamaan ya Mbak ya. Ketika kita bisa mengumpulkan masyarakat sebanyak mungkin dari segala unsur, baik itu perguruan tinggi, para akademisi, para budayawan, para seniman, bisa berkarya dan bisa menjadi Mangkunegaran bisa menjadi suatu rumah bagi mereka, itu sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Apalagi kan kita sempat 2 tahun pandemik ya, Betul. seniman-seniman itu yang benar-benar yang jadinya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak Betul. dapet penghasilan karena kan nggak Betul. manggung lah istilahnya ya. Betul Mbak, dan dari kegiatan kita saya juga baca di beberapa media ya bahwa dengan kegiatan di Mangkunegaran yang semakin hidup juga meningkatkan juga kegiatan pariwisata juga di Kota Solo. Alhasil juga di lingkungan sekitar pun juga ada peningkatan juga dari sisi ekonomi, dari sisi kegiatan kebudayaan juga semakin gencar. Jadi ya saya rasa yang menyenangkan itu melihat domino efeknya lah, gitu, multiplier efeknya yang positif untuk banyak orang gitu. Nah ini kan memang Pura Mangkunegaran kompleknya direnovasi, revitalisasi, makin cantik. Bahkan kita sekarang berada di namanya Pracima. Betul, Taman Pracima. Taman Pracima. Ya. Disebut Pracima karena kalau saya nggak salah ada di sebelah barat. Betul. Ada betul. sebelah barat ya. Cantik banget. Apakah ini boleh dinikmati oleh masyarakat umum? Boleh sekali, iya Bu ya, Mbak ya. Jadi walaupun sementara ini memang karena kita masih transisi dari soft opening ke grand opening ya, itu memang semuanya masih bayar reservasi. Tapi akhir-akhir ini kita sudah tingkatkan juga kegiatan-kegiatan kebudayaannya ya. Seperti contohnya dulu di sisi di sana Ibu ya, di luar di belakang itu dulunya itu namanya Sisworini. Jadi itu dulu sekolah. Dari yang buyut saya itu dulu sekolah untuk perempuan, sejarahnya seperti itu. Nah, dengan narasi itu kita membangun juga workshop yang sifatnya juga lebih keterampilan. Jadi kemarin kita buat contohnya yang terakhir itu ada namanya Loka Karya, itu merangkai bunga, dan jadi kegiatan yang sebetulnya jadi konten itu kan penting ya, nggak betul, cuma bangunan betul. fisik ya, jadi harus Betul. bikin activity. Dan aktivitasnya harapannya bagaimana masyarakat itu atau pengunjung bukan hanya melihat ya kebudayaan, tapi juga menjadi bagian, immerse dalam kebudayaan itu, dan melalui kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang lebih penyajiannya lebih ringan ya dan mudah dicerna itu. Jadi nggak cuma foto-foto, Betul. tapi pulang itu membawa sebuah pengalaman kan? Pengalaman dan pengetahuan. Iya. Itu yang lebih diingat ya. betul Mbak.
Kanjeng Gusti dari kecil tentunya udah dipersiapkan sih kayaknya kalau ngeliat posisinya bahwa akan menggantikan ayahanda Mangkunegara 9 yang dipanggil Romo ya oleh putra putrinya. Seperti apa sih cara menyiapkannya? Pengalaman kecilnya tuh seperti apa? Emang tinggalnya di sini ya? Saya dulu pendidikan di Jakarta, Pak. Oh, Di Jakarta. Oke. Kuliah di Jakarta, sempat bekerja di Jakarta tadi sebagai lawyer tadi itu, Pak ya. Tapi dari kecil tuh Romo mendidik saya memang. Kecilnya di sini tapi? Kecil saya sekolah di Jakarta dari SD. Ya, Mbak. Tapi dari kecil tuh Romo memang yang mengajarkannya semua tuh pelan-pelan ya. Sebetulnya berproses dari contohnya misalnya kalau terkait upacara adat, misalnya saya dulu masih kecil, saya datang ke Satu Suro misalnya Ibu ya, di Kirapusoko malam Satu Suro itu saya sebagai anak kecil saya mungkin belum paham gitu ya Bu ya. Saya masih SD kelas 1, kelas 2, datang saya juga bingung juga gitu. Saya dulu masih kecil Mangkunegaran, saya melihatnya tempat yang luas sekali yang teman-teman abdi dalam dulu kan punokawan istilahnya Ibu, itu anak-anak abdi dalam yang main lah sama saya gitu ya. Saya melihatnya sebagai satu playground yang besar gitu ya Bu ya. Saya dulu main petak umpet puas ya Bu ya, 9,7 hektar main petak umpet cukup puas. Main bola. Iya, tapi kalau saya masih nggak pernah ketemu kan, masih sungkan mereka. Apalagi kalau ternyata masuknya ke kamar ya. Iya, nah itu ya saat kecil saya tentu dari situ, tapi pelan-pelan Romo memberikan tanggung jawab lebih. Misalnya saya SMP, saya ditugaskan Romo untuk bawa pusoko misalnya. SMA saya udah diberi tanggung jawab lagi jadi cucuk lampah, itu seperti memimpin upacaranya. Terus Romo juga mempromosikan jadi Gusti Pangeran Haryo. Ibu saya dulu masih kecil Gusti Raden Mas, terus jadi Gusti Pangeran Haryo, jadi GPH itu SMA. Jadi memang cara mendidik Romo itu lebih yang praktek, tapi memang pelan-pelan, bertahap, berproses. Learning by doing ya? Learning by doing, dan tidak ada yang instan memang, karena itu semua kan pengalaman ya Mbak ya. Iya. Soalnya ini tagline-nya program Real Talk ini juga karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya setuju sekali, setuju sekali. Jika pengalaman itu kan kita nggak bisa beli, kita nggak bisa baca dari buku ya. Itu makanya saya juga senang sekali di Mangkunegaran ini kan sinergi yang cukup unik adalah sinergi intragenerasi itu ya. Antara yang sepuh dengan yang lebih muda itu kan, ini kan suatu institusi budaya kan tidak terlepas dari pengalaman tadi Mbak ya. Jadi di sini tempat sinergi, tempat belajar yang kita saling mengisi lah gitu. Kanjeng Gusti, apakah ngerasa, kalau saya sebagai orang dari luar tuh ngelihatnya kayak momentum setahun ini dan support kepada Pura Mangkunegaran ini besar ya, tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi dari Presiden Jokowi yang notabene kebetulan dari Solo. Apakah memang rasanya seperti itu? Tentu sehingga apa yang dicita-citakan itu seperti selalu disupport gitu untuk diwujudkan. Begitulah kira-kira. Ya, saya merasa dukungan yang luar biasa, dukungan yang luar biasa. Karena ya kami meyakini ya Mbak ya, bahwa ya kebudayaan itu kan milik bersama ya. Jadi untuk merawat kebudayaan itu tidak terlepas juga dari upaya bersama itu tadi. Jadi tentu apa yang kami lakukan di Mangkunegaran itu tidak terlepas dari kolaborasi, dari sinergi dengan berbagai unsur tadi. Apakah itu seniman, apakah itu perguruan tinggi, budayawan, dan tentu masyarakat ya. Dan seperti tadi Mbak bilang, tentu tidak terlepas juga dari dukungan yang sangat suportif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan ini sinergi yang sangat menarik, sangat menyenangkan, dan dampaknya juga sangat positif ya dari pandangan saya. Jadi tentu ini upaya yang baik untuk menciptakan suatu sinergi. Mendukung gitu ya, kayak semesta mendukung. Ya itu saya syukuri sekali lah Mbak. Iya. Saya soal kita ngebayangkan kan mendadak harus menggantikan Romo di usia muda, ngebayangin berat pastinya kan sih. Tapi terus kemudian kok semesta mendukung gitu ya, semua suportif gitu. Iya. Kami melihatnya dari luar seperti itu, jadi. Iya Mbak. Ya tapi betul. Tapi saya juga merasa ya di belakang. Kita bicara di media kan pasti spotlightnya kan pasti seringnya kan pasti saya gitu ya Mbak ya. Tapi tentu di belakang saya juga banyak sekali yang membantu gitu ya, seperti ya poros derek dalam, setana dalam, keluarga, kerabat, dan tentu tidak terlepas juga dari para abdi dalam Mangkunegaran yang
Yang ini kan fondasi kami sebetulnya. Jadi ya tentu di belakang itu semua banyak sekali Ya. pihak-pihak dan unsur-unsur yang terlibat juga sebetulnya. Ya. Nah, memimpin Pura Mangkunegaran di era digital. Ya. Padahal tadi Kanjeng Gusti mengatakan kan ada yang muda, tapi juga masih banyak yang sepuh-sepuh ya. Ya. Gimana tuh memadukan sehingga bisa bersinergi sampai sekarang tuh auranya tuh kelihatan beda sih. Kelihatan apa ya? Kelihatan kinclong, cerah, segala macam. Nah, gimana tuh memadukan itu? Yang saya coba selalu katakan ya, Mbak ya, kepada yang sepuh maupun yang lebih muda, yang paling penting adalah keterbukaan sebetulnya. Keterbukaan dalam menyikapi sesuatu ya, bahwa pengalaman itu kan penting sekali, Mbak. Seperti tadi kita udah ini kan. Dan setiap orang di dunia ini kan pengalamannya kan beda-beda. Iya. Yang muda pasti mempunyai sesuatu yang plus dan punya minusnya. Begitu pula yang sepuh. Nah, ini bagaimana kita menemukan aja yang sepuh plusnya di mana, yang muda plusnya di mana, yang tua, yang sepuh minusnya di mana, yang muda minusnya di mana. Kita saling belajar, saling mengingatkan dan saling mengisi sebetulnya. Seperti contohnya mungkin yang sepuh, mungkin dengan teknologi mungkin tidak terlalu familiar misalnya. Tapi yang muda kan tentu misalnya abdi dalam muda ini Mangkunegaran misalnya, pengalaman di Mangkunegaran tentu kan masih jangka waktunya pasti kan otomatis lebih sedikit daripada yang lebih sepuh. Nah, ini kan pengalaman itu tadi, pengalaman jam terbang itu kan sesuatu yang bisa diambil, belajar dari yang lebih tua. Yang tua juga belajar dari yang lebih muda, belajar teknologi, belajar fasilitas-fasilitas yang ada di era modern ini gitu. Jadi yang penting itu keterbukaan dan saling mengisi sebetulnya. Bukan saling ini ya, bukan saling menjatuhkan, tapi saling mengangkat justru. Bersama-sama ya. Betul. Jadi, nah rohnya yang adat istiadat, yang budaya yang sejak dulu tetap dirawat, Harus. di-preserve ya. Yes. Cuma mungkin sekarang komunikasinya beda ya, karena bisa menggunakan digital dan segala macam ya. Betul, Mbak. Jadi ya dengan adanya perkembangan itu kita bukannya mau menjauh, tapi justru kita maksimalkan fasilitas yang ada di era modern ini gitu. Karena seperti dari dulu pun di Mangkunegaran yang saya melihat dari eyang-eyang contohnya, eyang-eyang itu sangat progresif di eranya juga. Seperti kita misalnya eyang buyut saya misalnya, yang Mangkunegara ke-7, beliau disebut saat ini sebagai bapak penyiaran karena beliau adalah founder radio pertama milik orang Indonesia di era itu. Jadi kan itu mengikuti perkembangan zaman, dan bahkan di era itu di tahun 1938 Mbak, bahkan dulu putri beliau Gusti Nurul pernah menari di Belanda saat itu. Kita dengar itu. Betul, dan legend banget tuh. Betul, dan karena radio tadi itu Mbak ya, gamelannya dimainkan dari Pendopo Ageng. Dari Pendopo Ageng dimainkan dari Pendopo Ageng, kemudian disiarkan bahasa Jawa sekarang di streaming ya Mbak ya, di live streaming ke Belanda bahkan di era saat itu. Jadi seperti kita lihat kalau kita bicara teknologi, kita bisa melihat bahwa dari dulu pun memang kita memaksimalkan apa yang tersedia sesuai perkembangan zaman itu tadi. Ya. Kanjeng Gusti, karena ini kita ingin mengulik behind the scene, cerita di balik layar. Pengen tahu deh prosesnya, apakah menjelang itu ada laku-laku, kalau kata orang Jawa tuh laku-laku ya, hal-hal yang harus dilakukan apa gitu untuk persiapan menjelang pelantikan atau apa gitu. Ya sebetulnya ada beberapa ya Mbak ya, yang saya mungkin bisa cerita ya. Saya sebelum Jumeneng tahun lalu itu saya banyak menghabiskan waktu sebetulnya di makam sebetulnya, di pesarian-pesarian ya terutama ya eyang-eyang, Romo di Girilayu, di Mengadep, di Astana Utara, di Nayu. Karena setelah saya Jumeneng kan sudah tidak boleh lagi Mbak ya. Betul, jadi saya banyak menghabiskan waktu di sana lah Mbak gitu ya. Betul. Termasuk kalau sekarang sudah menjadi Mangkunegara 10, berarti Kanjeng Gusti nggak boleh ke makamnya Romo? Betul. Oh gitu? Betul, iya. Oh, sedih nggak? Ya itu suatu tentu berat ya Mbak ya. Tapi itu kan juga suatu tanggung jawab, suatu bagian dari amanah yang
diemban juga. Jadi itu bagian dari perjalanan dan bagian dari saya rasa juga pendewasaan juga sebetulnya. Ya tapi itu tidak hanya di Mangkunegaran, itu juga berlaku di setahu saya juga di yang lain juga Mbak gitu. Jadi ya memang ini bagian dari perjalanan lah. Kayak puasa, kumkum, apa segala macam, malam satu suro, apakah itu juga dilakukan oleh Kanjeng Gusti? Iya Mbak, saya diajarkan oleh Romo juga lah sebetulnya. Okay. Iya. Jadi memang semuanya proses itu udah disiapkan ya. Nah, Pura Mangkunegoro ini selalu menjadi ikon penting tujuan wisata budaya ya. Ya. Ke depan ini tadi sudah diceritakan bahwa akan aktivitas apa segala macam. Ada hal lain ya nggak yang ingin dimanfaatkan dari 9 hektar lebih? Saya rasa memang sebagai pusat budaya Mbak ya. Saat ini tentu bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki, untuk bagaimana itu juga bisa menciptakan suatu manfaat. Kebermanfaatan bisa menciptakan suatu dampak tidak hanya untuk Mangkunegaran tapi untuk masyarakat gitu. Jadi kita bicara bangunan fisik, tentunya bagaimana 9,7 hektar ini bisa menjadi suatu wadah bagi masyarakat gitu. Dan wadah kebudayaan tentunya, dan bagaimana di sini juga bisa menjadi rumah bagi masyarakat baik seniman maupun dan lainnya gitu. Dan saya rasa ketika kita bicara bangunan fisik, saya rasa memang pengembangannya akan ke arah sana. Tapi tidak terlepas juga sebetulnya yang saya rasa yang juga tidak kalah luar biasanya justru bukan yang fisik tapi juga yang non fisik. Nah, perjalanan 266 tahun itu kan sesuatu yang panjang, sesuatu yang penuh dengan pasang susur, sesuatu yang penuh dengan pencapaian, dan itu bagaimana menjadi modal kita sebetulnya untuk masa lalu itu kita upayakan bukan hanya menjadi suatu kenangan ya Mbak ya, tapi menjadi suatu modal gitu untuk masa kini dan masa kedepannya dan seterusnya dan selamanya. Bahkan karena itu semua bagian dari perjalanan sejarah, bagian dari kebudayaan dan identitas kita gitu ya. Seperti nanti tanggal 19 mungkin saya bisa contohkan di Pracima kita akan mencoba memperkenalkan kembali babat. Babat itu seperti tulisan seperti karya sastra. Tanah Jawa gitu ya. Betul. Jadi sedikit cerita yang Mangkunegoro keempat itu beliau seorang pujangga, seorang sastrawan ya bahasanya, mungkin sastrawan yang luar biasa. Beliau mempunyai banyak sekali karya-karya tulis yang sangat-sangat luar biasa penulisannya, dan nilai-nilainya masih sangat relevan di era modern ini. Nah, tanggal 19 kita akan coba perkenalkan dengan kemasan yang lebih mudah dicerna ya, lebih menyenangkan, lebih anak muda juga mungkin bisa lebih mencerna dengan baik dengan kita buat menjadi dandang gula misalnya. Nanti kita akan coba di tanggal 19. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan pengembangannya tidak terlepas dari ya fisik tentu ya, tapi terlebih dari itu juga dari sisi intangible tadi Mbak. Upaya yang dilakukan oleh Kanjeng Gusti itu tadi jelas kita melihat dari luar tuh disupport banyak orang, tapi saya ingin tahu, karena anak zaman sekarang kan pasti punya peer ya, apalagi SMA, kuliah, ada temen-temen, gimana tuh mereka melihat apa yang sedang diperjuangkan oleh temannya yang dilala harus memimpin? Apakah itu juga masih tetap keep in touch, komunikasi, ngobrol gitu? Iya Mbak, tentunya ya, karena apa namanya ya banyak teman-teman saya dari kecil, dari ya SD, SMP, SMA, dari kuliah, dan tentu kan ini bagaimana perjalanan hidup masing-masing orang kan kita nggak pernah ada yang tahu ya, tapi tentu kan teman-teman itu juga istilahnya kan yang mendukung, yang menyemangati juga, yang mensupport juga, jadi ya itu sesuatu yang sangat saya syukuri sebetulnya. Dulu cerita nggak sih waktu kuliah kalau adalah putranya Mangkunegara 9, terus gimana reaksi temen waktu pas ternyata di koran-koran, di media semuanya dimuat ya? Tidak sih, saya sebenarnya nggak pernah cerita. Tapi karena dulu kan saya kuliah kan saya muridnya banyak Mbak ya,
Jadi kalau absen itu kan diputer kan. Iya, iya. Ya kan di nama saya ada gelar, nah itu di situ pasti apa ya teman-teman kan ini apa gitu, ada GPH gitu, nah terus ya dicek-cek sendiri dan ternyata akhirnya tahu sendiri lah. Tapi ya saya nggak pernah terlalu cerita sih Mbak sebetulnya. Tapi ada yang kaget nggak? Iya Pas tentunya. waktu ternyata dilantik, semua Ada. se-Indonesia. Kenapa memang menarik karena ya 24 tahun ya, maksudnya muda banget gitu ya. Jadi itu jadi headline dah semuanya ya. Iya, iya. Tapi ada yang terus kaget nggak? Wah, Banyak sih Mbak, iya. kenapa nggak bilang-bilang? Banyak sekali sebetulnya teman-teman, tapi ya sekarang udah tahu dari teman-teman media. Iya. Kalau misalnya disebut bahwa memimpin sebuah institusi budaya itu kan banyak sekali aturan-aturannya, pagar-pagarnya, apa Ya. segala macam. Apakah Kanjeng Gusti itu kemudian mencoba untuk menegosiasikan ada yang sebagai untuk masa kini ini boleh nggak kayak gini, boleh nggak, ada nggak yang seperti itu? Adaptasi ya maksudnya ya. Jadi cara baru gitu, ada nggak? Saya rasa apa yang dilakukan itu pasti akan baru kemasannya. Tapi kan akarnya itu yang dipertahankan sih Mbak, gitu. Jadi lebih ke arah situ sebetulnya. Jadi akar yang sudah tertanam, yang sudah bertumbuh menjadi pohon di Mangkunegaran itu tetap kita pertahankan. Karena itu kan fondasi, itu alas dari semua yang kita lakukan gitu. Tapi tentu bagaimana mengembangkannya itu yang kita harus melihat juga perkembangan zaman juga menurut saya. Jadi seperti tadi contohnya dengan digitalisasi, dengan era digital, dengan modernisasi di saat ini misalnya dengan sosial media dan sebagainya, tentu itu hal-hal yang kita anggap sebagai fasilitas, sebagai medium yang kita harus maksimalkan karena memang itu kebutuhan dan bagian dari pengembangan zaman ya. Ketika kita tidak beradaptasi, tentu saya rasa justru lebih banyak ruginya daripada untungnya lah menurut saya. Iya. Jadi beradaptasi, kita terus berkembang tapi ya tetap sesuai dengan akarnya. Misalnya, mungkinkah? Mungkin, karena kan namanya kolaborasi itu sekarang semua bilang kolaborasi. Iya. Mungkin nggak misalnya ada jam session antara gamelan yang tradisional dengan musik yang modern misalnya, pop. Mungkin nggak itu dilakukan di Pura Mangkunegaran? Mungkin sekali, karena itu kan bagian dari kesenian itu saya melihatnya sebagai medium berkomunikasi sebetulnya. Jadi kemasannya seperti apa, tapi nanti kan message-nya, pesannya itu seperti apa, dan itu juga sudah kita lakukan juga Mbak sebetulnya. Kita sudah ya tentu kita tentu yang tradisional, yang pakem itu pasti kita terus jaga dan kita terus kembangkan. Tapi kan selain itu juga kita juga ada apa istilahnya ya, side projects lah gitu ya. Yang sifatnya kita lebih untuk pengenalan dulu kan. Itu menjadi jembatan untuk kesininya gitu. Nah, itu kita sudah coba lakukan juga, bahkan misalnya melalui seniman-seniman saat ini kita undang juga misalnya untuk berkarya di Mangkunegaran. Terakhir kita Mbak Endah Laras mungkin kalau Mbak tahu ya. Iya, Mbak Endah kemarin juga bikin karya dengan gaya Mbak Endah tentang Mangkunegaran. Itu justru kita seneng gitu karena ini kan bagian dari kita nguri-nguri budaya bareng-bareng ya Mbak ya. Balik lagi di kebersamaan itu tadi. Jadi ya saya rasa kolaborasi dan akulturasi, kita sebut akulturasi gitu ya. Itu kita senang sekali sebenarnya. Karena itu kan bagian dari kita berkomunikasi sebetulnya. Betul, dan ngajak orang yang belum paham jadi lebih nggak terlalu takut lah untuk jadi titik mula. Nggak dianggapnya serius dan sakral gitu kan, seringkali kayak gitu ya. Iya, harus ada semuanya menurut saya. Iya. Ngurusin pura, terus masih ada aktivitas yang lainnya. Terus me time-nya kapan? Dan seperti apa me time-nya seorang pemimpin? Me time-nya Mbak ya. Me time-nya ya mungkin saya kalau udah malam. Setelah ini misalnya setelah interview ini me time-nya. Ngapain tuh me time-nya? Me time-nya saya mungkin satu mungkin saya hobi foto ya Mbak ya. Jadi saya di sela-sela waktu saya suka motret. Me time-nya ya edit foto tuh saya senang sekali ya. Waduh. Iya. Saingan gawat ini kita. Iya. Atau ya nonton film, saya juga senang sekali nonton.
Film genre seperti apa yang disukai? Saya mungkin lebih suka yang lebih serius-serius gitu sih Mbak sebetulnya. Iya. Saya suka sekali misalnya karya-karyanya Christopher Nolan gitu. Saya seneng sekali ya, seneng. Dari kecil saya nonton filmnya, film dia lah Mbak gitu. Nonton bola juga saya, me time saya juga nonton bola. Iya. Nonton bola Liga Internasional? Ya kalau di Liga Nasional nonton Persis pastinya ya. Persis pasti. Iya, kalau internasional saya juga dari kecil, saya dari balita saya nonton bola itu Mbak sampai sekarang. Siapa klub favoritnya? Liverpool. Oh, iya. Iya. Walk alone. Betul. Saya dari 4 tahun, umur 4 sampai sekarang. Nggak pernah berubah dan nggak akan pernah berubah pasti. Oh, emang. Iya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Iya. Apakah berminat untuk masuk politik? Politik ya Pak ya? Saat ini saya fokusnya sih masih di Mangkunegaran ya, saat ini ya. 100% untuk mengembangkan di Mangkunegaran. Saya rasa masih banyak sekali yang harus dibenahi, banyak yang harus dikembangkan. Dan saya rasa juga dengan segala sesuatu yang kita lakukan di sini, potensi untuk bisa membawa dampak positif terhadap masyarakat juga besar sekali juga. Jadi sementara ini memang masih di Mangkunegaran Mbak. Iya. Atau nuwun sangat Sami-sami. Gusti, semoga semua upayanya dilancarkan dan berhasil. Terima kasih. Tahun Amin. yang kedua berikutnya juga Semakin dapat baik. banyak dukungan dan makin baik ya. Ya. Dan itu tadi obrolan ringan tapi ada seriusnya juga dengan Kanjeng Gusti Mangkunegoro ke-10, pemimpin milenial ya. Dan luar biasa, kita juga tadi dapat bocoran-bocoran lah. Tapi mungkin bocoran yang paling menarik buat kalian bahwa Liverpool atau apa ya? Baik, sampai ketemu di Real Talk berikutnya dan salam buat kalian semuanya. Baik, terima kasih banyak Mbak, terima kasih. Terima kasih untuk tim IDN Times. Ya. Terima kasih.